Bayangkan sebuah istana yang lantainya begitu bening hingga orang yang pertama kali melihatnya mengira itu adalah air. Dinding-dindingnya dihiasi emas dan batu mulia, singgasananya berdiri megah di tengah aula yang dipenuhi tiang-tiang raksasa. Burung-burung beterbangan di langit seolah menjadi pasukan kerajaan. Ribuan manusia, jin, dan berbagai makhluk lainnya bekerja bersama membangun bangunan yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Inilah istana Nabi Sulaiman. Sebuah kerajaan yang dalam Al-Quran digambarkan memiliki kekuasaan luar biasa. Seorang nabi sekaligus raja yang diberi kemampuan menguasai angin, memahami bahasa hewan, serta diperbantukan oleh jin atas izin Allah. Namun seperti apa sebenarnya kemewahan istana Nabi Sulaiman? Benarkah singgasananya dipenuhi emas? Bagaimana bentuk bangunannya? Dan mengapa hingga hari ini istana tersebut masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah? Inilah kisah kemegahan istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan putra Nabi Daud. Setelah wafatnya Nabi Daud, Sulaiman mewarisi kerajaan yang sangat besar. Namun Allah tidak hanya memberinya sebuah kerajaan, Allah juga menganugerahkan hikmah, kebijaksanaan, kekayaan, serta kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman berdoa agar diberikan kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelah dirinya. Doa itu dikabulkan. Angin diperintahkan untuk membawanya kemana saja, jin diperintahkan bekerja membangun berbagai bangunan megah, dan hewan-hewan dapat dipahaminya. Kerajaan Sulaiman pun berkembang menjadi salah satu kerajaan paling makmur yang pernah diceritakan dalam sejarah agama. Pusat pemerintahannya diyakini berada di Yerusalem. Di sanalah berdiri istana yang menjadi lambang kekuasaan dan kemakmuran kerajaannya. Menurut Al-Quran, para jin membangun berbagai bangunan megah atas perintah Nabi Sulaiman. Mereka membuat gedung-gedung tinggi, tempat ibadah, kolam-kolam besar, serta bejana raksasa yang ukurannya begitu besar hingga menyerupai kolam. Mereka juga membuat periuk-periuk besar yang tetap berada di tempatnya karena ukurannya yang luar biasa. Semua itu menunjukkan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman memiliki kemampuan konstruksi yang sangat maju pada masanya. Salah satu bagian paling terkenal dari kisah istana Nabi Sulaiman adalah lantainya yang terbuat dari kaca bening. Peristiwa ini diceritakan ketika Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah datang mengunjungi Nabi Sulaiman. Setelah menyaksikan berbagai mukjizat dan kebesaran kerajaannya, Ratu Bilqis dipersilakan memasuki istana. Ketika melihat lantai istana, ia mengira sedang berdiri di depan kolam air yang jernih. Karena takut pakaiannya basah, ia mengangkat ujung gaunnya. Namun Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa yang dilihatnya bukanlah air, melainkan lantai yang dibuat dari kaca yang sangat bening. Peristiwa ini menunjukkan betapa luar biasanya teknologi dan keindahan arsitektur istana tersebut. Pada masa ketika kaca bening masih sangat langka, keberadaan lantai seperti itu tentu menjadi pemandangan yang mengagumkan. Selain lantai kaca, banyak riwayat klasik Islam menggambarkan istana Nabi Sulaiman dipenuhi dengan hiasan emas, perak, batu permata, dan ukiran yang sangat indah. Perlu diketahui bahwa rincian tersebut berasal dari berbagai riwayat dan tafsir, bukan penjelasan rinci dalam Al-Quran. Aula-aulanya dibuat sangat luas, tiang-tiangnya menjulang tinggi, pintu-pintu besarnya dihiasi ukiran rumit. Di berbagai sudut istana terdapat taman yang dipenuhi pepohonan hijau, bunga-bunga harum, serta saluran air yang mengalir dengan tenang. Air mancur menghiasi halaman, kolam-kolam besar memantulkan cahaya matahari. Semua itu menciptakan suasana yang menggambarkan kemakmuran dan keindahan kerajaan. Kemegahan istana tidak hanya terlihat dari bangunannya. Pasukan Nabi Sulaiman juga menjadi pemandangan yang luar biasa. Al-Quran menyebut bahwa pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan burung. Mereka disusun dalam barisan yang sangat teratur. Setiap kelompok memiliki tugas masing-masing. Burung hudhud menjadi pembawa berita, jin membangun berbagai proyek kerajaan, manusia mengatur pemerintahan dan menjaga keamanan. Semuanya bekerja di bawah kepemimpinan seorang raja yang terkenal karena kebijaksanaannya. Tidak ada kerajaan lain yang diceritakan memiliki susunan pasukan seperti ini. Singgasana Nabi Sulaiman juga menjadi simbol kejayaan kerajaannya. Walaupun Al-Quran tidak menjelaskan bentuk fisiknya secara rinci, banyak riwayat klasik menggambarkannya sebagai singgasana besar yang dihiasi logam mulia dan permata. Dari tempat itulah Nabi Sulaiman memimpin sidang kerajaan. Para pembesar, utusan dari berbagai negeri, dan tamu-tamu penting datang untuk menyampaikan urusan mereka.
Namun berbeda dengan raja-raja lainnya, Nabi Sulaiman selalu mengingat bahwa seluruh kekuasaan itu hanyalah titipan dari Allah. Setiap keberhasilan selalu disyukurinya. Ia tidak pernah menganggap kemegahan kerajaannya sebagai hasil kekuatannya sendiri. Salah satu kisah paling menakjubkan adalah ketika Nabi Sulaiman meminta agar singgasana Ratu Bilqis dipindahkan ke istananya sebelum sang ratu tiba. Seorang dari kalangan jin berkata bahwa ia mampu membawa singgasana itu sebelum majelis selesai. Namun seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah berkata bahwa ia dapat memindahkannya dalam sekejap mata. Tiba-tiba singgasana itu telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Melihat hal tersebut, Nabi Sulaiman tidak menyombongkan diri. Beliau justru berkata bahwa semua itu adalah karunia dari Allah untuk menguji apakah dirinya bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Kisah ini menunjukkan bahwa sebesar apapun kekuasaan Nabi Sulaiman, beliau tetap menempatkan Allah sebagai sumber segala nikmat. Kerajaan Nabi Sulaiman juga dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. Perdagangan berkembang pesat. Hubungan diplomatik terjalin dengan berbagai kerajaan. Utusan datang dari berbagai penjuru membawa hadiah dan menjalin kerjasama. Letak kerajaannya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan penting di kawasan Timur Tengah. Kemakmuran itu memungkinkan pembangunan berbagai proyek besar yang memperindah ibu kota kerajaannya. Namun di balik seluruh kemewahan tersebut terdapat pelajaran yang sangat penting. Nabi Sulaiman tidak pernah menjadikan istananya sebagai simbol kesombongan. Beliau tetap hidup sebagai seorang nabi yang mengajak manusia menyembah Allah. Kekuasaan digunakan untuk menegakkan keadilan, kekayaan digunakan untuk kemaslahatan rakyat, dan setiap nikmat selalu disertai rasa syukur. Inilah yang membedakan kerajaan Nabi Sulaiman dengan banyak kerajaan besar lainnya dalam sejarah. Akhir kehidupan Nabi Sulaiman juga menyimpan hikmah yang mendalam. Menurut Al-Quran, beliau wafat dalam keadaan tetap bersandar pada tongkatnya. Para jin yang sedang bekerja tidak mengetahui bahwa beliau telah meninggal. Mereka terus melaksanakan tugas karena mengira Nabi Sulaiman masih mengawasi mereka. Barulah ketika seekor rayap memakan tongkat yang menopangnya hingga patah dan tubuh beliau roboh, semua menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa jin tidak mengetahui perkara gaib sebagaimana hanya Allah yang Maha Mengetahui. Hingga hari ini, keberadaan istana Nabi Sulaiman masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan arkeolog. Sebagian meyakini bahwa bangunannya berada di kawasan Yerusalem kuno. Sebagian lainnya berpendapat bahwa sebagian besar peninggalannya telah hilang akibat peperangan dan pergantian zaman. Belum ada bukti arkeologis yang dapat menggambarkan secara pasti bentuk keseluruhan istana tersebut. Karena itu, banyak gambaran mengenai kemegahannya berasal dari keterangan Al-Quran, hadis, tafsir, dan riwayat klasik yang dipadukan dengan penelitian sejarah. Lebih dari 3.000 tahun telah berlalu, namun nama Nabi Sulaiman masih dikenang sebagai raja yang memiliki kerajaan paling luar biasa dalam tradisi Islam. Sebuah kerajaan yang dipenuhi kemakmuran, istana yang memukau siapapun yang melihatnya, pasukan yang tidak dimiliki raja lain, dan kekuasaan yang menjadi bukti kebesaran Allah. Namun warisan terbesar Nabi Sulaiman bukanlah emas, istana, ataupun singgasana, melainkan keteladanannya dalam menggunakan kekuasaan dengan penuh keadilan, kebijaksanaan, dan rasa syukur. Menurut kalian, jika istana Nabi Sulaiman masih berdiri hingga saat ini, apakah itu akan menjadi bangunan paling menakjubkan yang pernah dilihat manusia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah sejarah dan peradaban menakjubkan lainnya.